Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada Xiaomi Redmi 5A dan kasusnya tidak bisa dicas. Nih handphonenya sudah seperti ini ya. Untuk kaca touchscreen-nya sudah pada retak, dan kemudian setelah saya lihat untuk konektor casnya ini memang kotor dan longgar sepertinya. Ya. Kemudian kita coba colok casan dulu ya. Jadi ketika kita colok kabel casan ini tidak ada respon sama sekali, harus kita tekan tahan, dan apabila kita tahan ke bawah atau dorong ke bawah ya, kita dengkek seperti itu bisa mengecas. Dan kalau kita lepas dia akan putus lagi ya. Didengkek seperti ini bisa mengecas ya, dan putus lagi. Dan benar saja ini konektor casnya yang longgar. Kita nanti akan ganti konektor casnya saja. Ini HP-nya juga udah buluk banget ya. Touchscreen-nya juga sudah remek seperti itu. Oke, kita bongkar saja, kita preteli dulu. Jadi ini sebenarnya handphone punya aki-aki. Saya kasihan saja ya, jadi kita kerjakan saja. Kita bongkar dulu bagian bawah. Kita akan bongkar saja bagian bawah, dan untuk bagian atasnya tidak perlu kita bongkar. Kita cukup ganti konektor casnya saja. Sebenarnya kalau mau lebih mudah tinggal tempel saja, kita ganti boot bawahnya ya, satu set dengan konektornya, itu lebih mudah dan lebih cepat. Tetapi ini sekarang kita akan ganti konektor casnya saja, karena memang ini handphone punya aki-aki, dan kemudian saya kasihan juga LCD-nya sudah remek seperti itu ya. Dan saya sudah tanyakan kepada usernya, katanya layarnya masih bagus, kemudian touchscreen-nya juga masih bagus, masih bisa disentuh ya. Oke, karena kita sesuaikan dengan budgetnya saja ya. Jadi ini tadinya saya bilang udah berapa aja ntar, yang penting kita kerjain dulu gampang. Jadi saya tidak nentuin harga, jadi kita ganti konektornya saja. Ini proses pelepasan konektornya, kita gunakan satu solder saja seperti ini, dan sudah terlepas konektornya. Kita rapikan, dan ini sepertinya ada yang putus jalur atau apa ya sebentar. Iya, ada yang korosi jalurnya. Sepertinya bukan putus atau terkelupas seperti itu ya, tapi ini korosi. Satu pin vicasnya ya. Coba kita kerik. Kita kerik gunakan cutter. Ya, ini benar. Hanya korosi dan kotor saja, tidak terkelupas. Oke, mantap. Jalurnya masih ada. Kita kasih timah saja. Jadi buat teman-teman, untuk cara mengganti konektor cas pada boot bawah atau papan konektor cas bawah, ini untuk melepas konektornya tidak usah menggunakan blower. Kita cukup kasih timah dulu, kemudian kita gunakan solder, dan akan terlepas. Oke, kita bisa bolongin dulu atau kita lobangi ya. Untuk kakinya ada 4 kaki di situ. Kita kasih lubang atau kita bolongin seperti ini untuk lubangnya. Ini tembaga pengangkat timah ya.
Ya, sudah bolong, sudah berlubang untuk kakinya, dan ini memudahkan kita ketika mengganti konektor nanti. Kita ambil penggantinya. Ini persamaannya biasanya konektor dari Lenovo ya. Ini sama, bisa kita gunakan. Oke, kemudian pada pin di konektor cas yang baru bisa kita kasih timah sedikit saja yang bagian bawah. Ini tujuannya agar nanti ketika kita solder pada papannya itu mudah menempel ya. Oke, kita lanjut, kita tempel. Jadi sekali lagi buat teman-teman, untuk kasus Xiaomi seperti ini, untuk partnya atau penggantinya itu papan bawahnya ini banyak ya. Kalau memang dirasa cara seperti ini terlalu lama, bisa ganti satu set saja. Tetapi kalau dirasa menyesuaikan budget ya, kita bisa ganti konektor casnya saja. Sebentar, ini saya perdekat ya, jadi kameranya saya turunkan. Ini agak sedikit ribet ini karena memang menggunakan kamera ala kadarnya ya, jadi tidak bisa zoom terlalu dekat. Oke, kita timai dulu di bagian kakinya, dibalik dari sebelah bawah ya, jadi ini agar kuat untuk kaki-kakinya. Oke, kemudian kita tinggal lanjut saja menyolder di bagian pinnya. Di situ ada 5 pin, kita solder semua saja. Jadi sekali lagi ini saya dapat user aki-aki atau orang tua ya. Jadi kita kasihan juga ya. LCD-nya, touchscreen-nya juga sudah babak belur ya, sudah retak seperti itu. Kemudian karena ini mungkin saja saya tidak ngasih harga ya, dibayar seikhlasnya, tidak apa-apa, kita terima saja. Jadi kita hanya mengganti konektor casnya saja. Yang kita kerjakan ini adalah Xiaomi Redmi 5A yang apa ya, 1 slot SIM card ya. Oke, kita rapikan kembali, kita solder pinnya. Ini hati-hati jangan sampai beradu atau menempel ya satu sama yang lainnya. Oke, kita lihat sepertinya sudah mantap. Kita bersihkan. Oke, sudah mantap ya solderannya. Sebentar, kita posisikan kamera saya dulu. Ya, namanya juga konten kreator dengan alat seadanya ya, jadi agak sedikit ribet. Oke, kemudian kita bisa pasang kembali. Kita pasang kembali, langsung saja tempel ya. Untuk fleksibelnya hati-hati karena di atas kita tidak membongkar, tidak melepas soket baterainya. Jadi fleksibel yang ke bawah ini soketnya sekali pasang saja, jangan bergeser-geser ya, takut nanti konslet. Oke, kita tahan konektornya karena belum dibaut. Kemudian kita colok casan. Oh, sudah terasa getar dan sudah muncul logo Mi-nya. Kita goyang-goyang. Mantap ya. Ini sudah mantap. Walaupun kita goyang-goyang tidak lepas dan sudah mantap jiwa. Oke, kita tunggu sebentar. Apakah ini sudah 4% ya? Oke, tidak usah kita menunggu, yang pasti ini sudah mantap,
sudah bisa mengecas. Langsung kita rakit kembali, kita rapikan kembali. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ketika mengganti konektor casnya atau papan konektor cas bawah pada handphone apa saja, ketika kita tidak melepas bagian atas atau melepas soket baterainya, itu kita harus hati-hati ketika menempelkan soket fleksibelnya. Harus sekali tempel ya, jangan diulang-ulang, dan jangan sampai tergeser, takutnya konslet. Oke, sudah rapi, kita pasang backdoornya, kita rapikan. Dan kemudian kita colok lagi. Kita pastikan setelah kita rapikan masih tetap mantap dan masih bisa mengecas. Oke. Sampai di sini sekian dulu, terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga ini bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, salam opreker handphone.